Kasus dugaan rasuah di rutan anti rasuah mengemuka karena Dewan Pengawas KPK sendiri yang meyakinkan publik adanya temuan ini. Bahkan Dewan Pengawas KPK mengungkap puluhan pegawai KPK terlibat praktik pungli di rutan anti rasuah ini. Berikut liputan Zevanya Sara dan juru kamera Fani Maulana langsung dari Gedung Merah Putih KPK. KPK terus mengusut praktik pungutan liar yang terjadi di rumah tahanan yang dikelolanya. Praktik kotor tersebut ditemukan di markas utama lembaga anti rasuah, yakni di Gedung Merah Putih KPK. Seperti yang diketahui bahwa KPK memiliki 4 rumah tahanan, yakni yang pertama ada di Gedung Merah Putih KPK, yang kedua ada di Gedung C1 ACLC, yang ketiga ada di Pongdam Jaya Guntur, dan yang terakhir ada di Mako Puspomal Jakarta Utara. Saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana situasi yang ada di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK yang diduga menjadi tempat berlangsungnya praktik pungli tersebut. Pemirsa, ini adalah jalanan untuk menuju ke rumah tahanan di Gedung Merah Putih KPK, di mana memang posisinya jalanan ini berada di samping sisi kiri Gedung Merah Putih KPK. Untuk rumah tahanannya sendiri, ini berada di belakang Gedung Merah Putih KPK. Pemirsa, yang di belakang saya ini merupakan salah satu pintu untuk menuju ke rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Di mana kalau kita lihat di sini penjagaannya tidak terlalu ketat, hanya ada 2 gerbang begitu, yang utama dan 1 gerbang kecil, dan ada 1 pintu lagi yang aksesnya ini menggunakan ID card, dan memang untuk pintu ini hanya bisa diakses oleh para pegawai KPK. Untuk akses bagi para penjenguk ini aksesnya berada di belakang gedung ini. Pemirsa, kalau tadi saya berada di pintu yang hanya bisa diakses oleh para pegawai KPK saja. Nah, saat ini saya sudah berada di pintu utama dari rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Di mana kalau kita lihat di sini, pemirsa, memang untuk pintu gerbangnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pintu yang pertama. Lalu juga di setiap gerbangnya ini bisa kita lihat di atas gerbang ini terdapat kawat berduri. Begitu, meskipun memang kita lihat di sini juga untuk petugas pengamanan tidak begitu ketat berjaga di sekitar sini. Sampai saat ini pun juga sejumlah pegawai KPK masih menjalani proses pemeriksaan untuk mendalami unsur pelanggaran kode etik, unsur pidana, dan juga unsur disiplin pegawai. Dari Jakarta, Zevanya Sara, Fani Maulana, Metro TV. Mantan penyidik KPK sekaligus Ketua IM57 Plus Institute M. Praswat Nugraha mengatakan sebelumnya pernah ada kasus pelanggaran kode etik di lingkungan rutan KPK. Namun baru kali ini ada informasi terkait dugaan pungli di rutan KPK yang melibatkan puluhan pegawai dan nilainya miliaran rupiah. Ini bukan yang pertama sebenarnya terkait dengan dugaan pungli dan lain-lain. Karena pada saat saya masih menjabat sebagai Kepala Advokasi Wadah Pegawai dulu, Kepala Advokasi Wadah Pegawai itu bertugas untuk mendampingi para pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik di Dewan Pengawas, atau sebelum Dewan Pengawas ada, itu sebelumnya kita di pengawas internal. Jadi ada beberapa, salah satu kasus itu pernah saya tangani, saya dampingi juga petugas rutan, itu bahkan cuman memasukkan kompor. Jadi si tahanan itu mau masak daging, semacam daging kayak burger gitu ya, kayak burger tapi yang Korea-Koreaan gitu. Jadi dia butuh kompor. Nah, itu hanya memasukkan itu saja, itu kita proses dengan keras sekali. Baru sekali ini yang sampai ada uang miliaran gitu ya, dan itu melibatkan puluhan pegawai. Terus kejadiannya sudah sampai dengan level korupsi berjamaah, artinya seluruh
seluruh para pegawai tersebut yang bertugas di rutan itu mengetahui, melihat, mendengar, tetapi kemudian pembiaran ini kan masuk dalam proses pidana itu sendiri, termasuk dalam klasifikasi dia melakukan perbuatan pidana. Sesaat lagi pemirsa Metro Siang akan kembali dengan Febrian Ahmad yang akan mengulas dalam segmen Fact Check mengenai temuan rasuah di rutan anti rasuah yang diduga sudah berlangsung lama. Temuan nominal pungli mencapai 4 miliar rupiah. Benarkah pungli ini melibatkan pimpinan KPK? Setelah ini akan kami hadirkan ulasannya untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang. Pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini saya seolah sedang berada di Gedung Merah Putih KPK, tempat terperiksa korupsi diperiksa. Dan di belakang Gedung Merah Putih ini terdapat rutan tempat menahan tersangka kasus korupsi yang sedang diperiksa. Lalu apa jadinya kalau rutan anti rasuah malah menjadi ladang rasuah? Kami akan paparkan rasuah di rutan anti rasuah kali ini. Dan dugaan rasuah berupa pungli ini awal mulanya dibongkar oleh Dewan Pengawas KPK yang melakukan inspeksi mendadak di rutan KPK. Seluruh rutan diinspeksi termasuk rutan di Gedung Merah Putih KPK di belakang tempat saya berdiri saat ini di kawasan Setiabudi, Jakarta. Yang menjadi ironi adalah Gedung Merah Putih KPK ini adalah gedung utama dari pimpinan KPK, tempat KPK bekerja, sehingga menjadi pertanyaan kok bisa ada rasuah yang begitu dekat dengan pusat dari anti rasuah di Indonesia. Ini menjadi perhatian dari kita semua. Dan dari hasil temuan Dewas KPK diketahui bahwa dugaan rasuah ini mencapai 4 miliar rupiah yang terjadi dalam kurun waktu Desember 2021 hingga Maret 2022. Kalau kita hitung-hitung lagi artinya ini hanya 4 bulan terjadi dan 4 bulan terkumpul 4 miliar. Bisa diasumsikan 1 bulan 1 miliar. Ini pun angkanya masih bisa bertambah lagi sesuai dengan penyidikan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Lalu bagaimana caranya celah pungli ini bisa terjadi? Ada 2 cara uang panas bisa mengalir di rutan KPK. Yang pertama melalui setoran tunai langsung yang diberikan ke sejumlah oknum orang dalam KPK. Kemudian dengan mentransfer ke rekening orang ketiga. Dan yang biasanya dalam kasus korupsi ini dilakukan untuk menyembunyikan adanya tindak pidana korupsi. Artinya sudah begitu sistematis dan juga terstruktur sehingga patut untuk diperiksa. Namun kabar terakhir yang kami dapatkan ini adalah oknum orang dalam KPK yang terlibat rasuah di rutan KPK ini. Sanksinya masih sebatas dirotasi saja ke bagian yang lain di dalam KPK. Kenapa bisa? Padahal seharusnya penindakan kasus korupsi ini bisa dilakukan secepat mungkin, disegerakan apalagi sudah ketahuan siapa oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Nah, situasi di dalam KPK ini juga nampak berbanding lurus dengan kepemimpinan KPK saat ini di bawah pimpinan Firly Bahuri. Firly bahkan diketahui sudah beberapa kali dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK dan sudah 3 kali lolos dari jeratan sanksi Dewan Pengawas KPK. Artinya hat-trick Firly Bahuri ini sudah terjadi dengan berbagai alasan, termasuk alasannya adalah tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Lalu pemirsa, apa saja kasus Firly yang lepas dari sanksi Dewan Pengawas KPK? Yang pertama kami mencatat, ini adalah terkait dengan pemberhentian Brigjen Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Padahal pada saat itu, Brigjen Endar ini mendapatkan perpanjangan tugas di KPK yang dikeluarkan langsung suratnya dari Kapolri, tapi malah diberhentikan oleh Firly Bahuri. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan adanya dugaan kebocoran dokumen dalam penyelidikan di Kementerian ESDM yang ternyata yang melaporkan adalah Brigjen Endar dan juga 16 pihak lainnya. Ini merupakan pertanyaan juga, kenapa bisa ada kebocoran data dan juga lagi-lagi lolos dari Dewan Pengawas KPK. Dan yang terakhir, bukan hanya melibatkan Firly saja, namun juga sang istri. Di mana pernah ada momen saat sang istri dari Firly Bahuri ini menciptakan lagu dan juga himne untuk KPK. Yang malah dari hasil karya ini diberikan penghargaan untuk sang istri. Dan ini patut diduga juga merupakan bentuk dari gratifikasi yang diberikan oleh keluarga Firly Bahuri. Namun lagi-lagi setelah diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK, ini lolos dari Dewan Pengawas dan juga tidak dikenakan sanksi apapun. Nah, dugaan pelanggaran bukan hanya dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri saja, namun juga dari wakil dari Firly Bahuri. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ini ketahuan pernah melakukan aktivitas chat di aplikasi WhatsApp dengan PLH Dirjen Minerba Kementerian ESDM Idris Froyoto Sihite yang pada saat itu statusnya adalah saksi dalam kasus korupsi di Kementerian ESDM. Belakangan dengan pemeriksaan yang dilakukan bahwa diketahui chat Johanis ke Idris yang sudah dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023 ini ada 3 chat. Namun yang menjadi pertanyaan, chat ini sudah dihapus dan
Ini juga menjadi pertanyaan bagi publik. Apakah etis seorang pimpinan KPK berkomunikasi pribadi dengan seorang saksi korupsi via chat yang seharusnya ruang komunikasi kasus korupsi ini bisa dilakukan di lingkup pemeriksaan resmi di bawah penyidikan KPK? Ini menjadi pertanyaan di bawah kepemimpinan Firly Bahuri. Dan kemudian pemirsa, rentetan dugaan pelanggaran kode etik di bawah pimpinan KPK ini jangan sampai menjadi hal yang lumrah yang bisa menjadi celah bagi oknum-oknum jahat di tubuh KPK untuk melakukan tindak pidana korupsi di dalam tubuh KPK. Sudah menjadi tugas kita sebagai warga negara untuk mengawasi kinerja penegak hukum dan juga penegak anti rasuah, jangan sampai terlibat rasuah. Demikian pemaparan saya kali ini. Metro Siang saya kembalikan ke rekan Maria Lizia. Maria, silakan. Baik, terima kasih Febrian Ahmad untuk ulasannya. Pemirsa, bagaimana skandal pungutan liar atau pungli di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi? Bagaimana praktik korup ini bisa terjadi di lembaga anti rasuah? Untuk membahasnya, kami telah bergabung dengan mantan Wakil Ketua KPK, Saud Sitomorang. Bang Saud, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Temuan yang luar biasa ini, 4M, dan diduga ini dilakukan oleh puluhan pegawai KPK. Apakah ini mengindikasikan, Bang, pungli sudah berlangsung lama? Ya, Pak, setidaknya kalau kita mau analisis potensi kecurangan ataupun katakan potensi terjadinya transaksional itu bisa terjadi kapan aja. Di era saya di sana juga pernah bentuknya waktu itu dia seharusnya membawa tahanan itu keluar ke rumah sakit, terus mereka pergi kemana gitu, berapa tempo, berapa jam. Itu pernah terjadi. Atau fasilitasi yang lain, pokoknya HP dan seterusnya. Model-model gitu pernah terjadi sebenarnya. Tapi itu kita bisa deteksi karena memang SOP-nya ketat, sehingga kita waktu itu langsung tindak. Ya. Nah, itu yang dimaksudnya zero tolerance yang kita maksud itu adalah kita lakukan dengan tindakan. Makanya di situ ada kamera. Yang tidak disorot kamera di rutan itu hanya kamar mandi saja. Yang lainnya setiap sudut mereka ngapain, lagi nonton TV, lagi olahraga, karena ada ruang olahraga di situ juga ya untuk mereka jalan, dan ruang udara bebas, dan seterusnya. Sehingga kemudian sebenarnya kalau kita mau mengatakan zero tolerance atau kita ketat di dalam mengatasi penyimpangan, instrumennya sudah ada. Tapi kalau kemudian ini terjadi, pertanyaannya adalah, asumsinya mudah-mudahan hanya berada di satu rutan ya, karena ada 4 rutan itu sekarang di Guntur, di ACLC, dan di Angkatan Laut ya kalau nggak salah. Nah, jadi maksud saya kalau ini sudah terjadi seperti ini, pertanyaannya adalah uang itu untuk apa sebenarnya? Kalau untuk mengokupasi ruangan, kalau untuk artinya seperti rutan-rutan lain kan digunakan untuk mengokupasi ruangan sehingga ruangan itu kayak ruangan dia pribadi gitu ya. Ada bawa peralatan dan seterusnya. Itu nggak mungkin kalau di Gedung Merah Putih karena itu cuma ada satu ruangan gini. Terus ada itu tidak mungkin terjadi kalau untuk okupasi ruangan. Berarti more than sekedar untuk mengokupasi ruangan, kira-kira gitu Mbak Maria. Jadi kira-kira Anda menduganya seperti apa Bang Saud? Ini digunakan untuk apa uangnya? Karena ini 4M, nominal yang cukup besar. Dan kalau memang ada puluhan pegawai KPK yang terlibat, berarti kan ini ada pembiaran yang cukup lama. Jadi sebenarnya seharusnya ini perlukah kasus ini ditelusuri sampai pimpinan misalnya? Oh iya, dia harus tanggung jawab dong. Kalau saya bilang sih kalau mau sedikit agak ekstrim karena KPK ini udah di bawah presiden, presidennya aja harus tanggung jawab ini. Loh, kok jauh banget Pak Saud? Ya enggak, ini extraordinary crime. Ini negara, ini korupnya gede banget. Negara ini sudah mulai hancur karena korupsi. Bahkan lari ke politik-politik. Ketua pemberantasan korupsinya. Jadi kemudian kita membiarkan negara ini runtuh karena perilaku korup mulai dari atasan sampai bawahan. Terus Anda bilang bahwa ini tidak ada tanggung jawab kepala negara. Anda bilang nggak ada tanggung jawab dari Komisi 1. Anda bilang nggak ada tanggung jawabnya pimpinan KPK. Anda bilang nggak ada tanggung jawabnya biro umum yang bertanggung jawab selama ini. Semuanya harus dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Karena ini citra yang sangat buruk yang akan meruntuhkan kembali indeks persepsi korupsi. Urutannya itu kan indeks korupsi kan kepastian hukum, kepastian berinvestasi dan seterusnya. Indeks persepsi korupsi itu kan mencerminkan banyak hal. Jadi kalau udah badan anti rasuah udah menjadi seperti ini, kan pikiran orang negerinya udah brengsek banget gitu loh. Itu udah pasti, itu begitu. Itu udah otomatis saja. Jadi sekali lagi kita harus bersama-sama bertanggung jawab di sini. Terlebih pimpinannya, karena dia sudah tidak menginspirasi. Pada bagian jadi lain, mulai dari mana ya bilang, kira-kira
Bang Saud ini harus diusut begitu? Karena kalau kita berkaca dari Dewas sendiri, Dewas juga banyak meloloskan kasus-kasus yang tidak cukup alat bukti misalnya, yang juga menjerat beberapa pimpinan KPK. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut Bang Saud, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Pemirsa Metro Siang masih akan melanjutkan perbincangan kami bersama mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Bang Saud, kalau tadi kita berbicara mengenai masalah ini harus dimulai dari mana untuk pengusutan pertanggungjawabannya? Karena kalau dari Dewan Pengawas KPK kita sudah lihat beberapa kali kasus yang melibatkan pimpinan itu bahkan tidak cukup alat bukti sehingga harus dibatalkan. Tidak terbukti bahwa itu melanggar kode etik. Nah, kira-kira harus mulai dari mana Bang pengusutannya? Ya, saya pikir kalau dulu, makanya dulu itu kalau komisi etik itu adalah orang dari luar. 9 orang, 1 orang dari dalam. Jadi civil society, siapapun orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang keren di Indonesia ini join di dalam untuk menjadi komisi etik yang tidak beda sekali dengan Dewas yang sekarang ini gitu. Jadi kalau kita masih berpakai pada undang-undang yang baru, Mbak Maria, Undang-Undang 19 2019 ini, kamu nggak bisa ngarep apa-apa, ya kan? Karena undang-undangnya itu udah memang membuat badan ini sudah tidak badan extraordinary crime yang di dalamnya ada extraordinary person. Ya kan, sekarang korupsinya makin meningkat, sangat extraordinary crime, tapi manusia di dalamnya itu manusia biasa dan diatasi dengan cara-cara biasa. Jadi udah paradoks Mbak Maria, aku nggak bisa bikin apa lagi. Termasuk Dewas juga Bang Saud? Gimana Mbak? Termasuk Dewas juga? Oh iya, mereka itu nih orang-orang keren, tapi belakangan itu logikanya mereka ya, argumentasi, logika, nalar hukumnya itu sangat rendah. Cuma kamu bayangin, katanya si F itu tidak terkait dengan kebocoran dokumen karena tidak ada pembicaraan antara orang yang terkait dengan yang kaitannya dengan kebocoran itu. Tapi pada bagian lain, dia mengakui ada video. Video itu kan isinya mengatakan bahwa informasi ini dari Pak F. Dia akui itu dari fakta, tapi itu nggak dijadikan dasar untuk kemudian melakukan tindakan lebih lanjut terhadap F ini gitu. Jadi mereka tuh kemudian ada cerita isu lain, isu mengenai tahanan ini, saya ini justifikasi gitu loh. Baik, Bang Saud, rasuah di rutan anti rasuah ini menjadi pemicu untuk pengusutan kasus-kasus lain di KPK misalnya yang berkaitan dengan pimpinannya? Ya, saya hanya bisa percaya itu kalau melibatkan orang luar. Kalau kamu kembalikan ke Dewas lagi, oke, mungkin bisa nanti khusus untuk ini. Siapa karena kan Dewas ini gitu, sekarang kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ke bawah katanya akan menyangkut anak buah, dia katakan dia proaktif, tajam. Tapi kasus yang namanya kebocoran dokumen kan mesti ada 16 institusi yang baru dia bekerja gitu. Dan itu pun dia nggak lakukan itu, tidak dianggap sebagai pelanggaran etik. Ya kan? Siapa kalau begitu Bang, orang yang cocok? Ini kalau dari internal nggak bisa diharap Mbak. Yang harus turun tangan siapa Bang kalau sudah seperti ini? Ya ini kan di bawah presiden ya, presiden lah please. Ya, presiden ini kan lembaga ini sekarang di bawah pemerintah. Dia harus bertanggung jawab yang membuat Undang-Undang 19 itu tahun 2019, dia harus bertanggung jawab terhadap ini secara keseluruhan, Mbak. Karena isu ini di mana dunia pun negara kalau isu korupsi kayak begini bikin negara menjadi sangat terpuruk gitu. Dan apalagi yang dipercayain sekarang di tengah kepercayaan terhadap penegak hukum masih rata-rata air semua. Oke lah, ada penegak hukum yang mulai baik belakangan ini, tapi kan KPK-nya makin menjunam. Jadi itu makanya dalam beberapa kesempatan saya bilang, ya udah kita tunggu aja presiden baru, nanti undang-undang KPK-nya dikembaliin gitu aja. Baik, mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang, terima kasih sudah berbagi informasi di Metro Siang. Salam sehat Bang Saud.